Nah, lalu untuk bab 13 ini, apa sih yang kita bahas? Jadi yang kita bahas itu lebih ke arah bagaimana jika si permukaan ini memancarkan radiasi dan di satu bidang dan dia diintersep oleh suatu bidang yang sudah jelas bentuknya seperti apa. Misal kalau yang sebelumnya kan masih berupa DA gitu ya. Tapi banyak banyak permukaan yang sudah jelas misal seperti pada tungku oven, bukan tungku oven, pada tungku pizza gitu ya. Misal kita bikin pizza lalu di sisi belakang anggaplah ada api di situ dan misal apinya ini disimplifikasi sebagai TS di sisi bawah. Lalu bagaimana dengan perpancaran radiasi di sisi dampaknya di sisi bidang ini bagaimana? Dan dia akan mempengaruhi kembali ke pizzanya yang mungkin kalau secara 3 dimensi agak seperti ini ya. Ini pizzanya di sini, terus ini apinya ada di sini. Ini contohnya 3 dimensi. Kalau aplikasi yang lain mungkin ada kaitannya dengan misal reaktor sebuah pemrosesan gitu. Jadi ada reaktor, ini ada tutup reaktor dengan asumsinya adiabatis di masing-masing sisi. Lalu kita punya heater di satu sisi. Nah, bagaimana pengaruh heater ini untuk memanaskan di beberapa dinding ini? Jadi kita ingin mencari nilai T aktualnya. Misal ini bidang 1, terus ini bidang 2, ini bidang 3, ini silindris, misalnya seperti itu. Sini bidang 4, bidang 5. Nah, kita ingin tahu temperatur di tiap titik, apakah akan sama atau berbeda. Karena ini kita sudah berbicara dengan bentuk-bentuk yang aplikatif, sehingga pada perpan 1 kita bahas mengenai faktor pandang atau bisa dibilang sebagai view factor. Itu jadi motivasi kenapa kita harus mempelajari si view factor ini. Lalu yang poin kedua adalah biasanya kan kita asumsikan dia sebagai benda hitam ya. Tapi untuk semakin membuat mirip dengan aktual, maka asumsi yang kita sedikit expand adalah dia sebagai gray, di mana kalau gray berarti kan tidak semua radiasi dari permukaan itu diemit. Jadi misal ini kalau benda hitam ya, sini aja deh. Emissive power dari benda hitam itu kan seperti ini. Jadi 4. Sedangkan kalau untuk yang gray selalu ada faktor dari emissivity-nya. Nah, jadi yang pertama kita asumsikan dia sebagai gray. Lalu yang kedua, kita tetap menggunakan asumsi yang sederhana untuk arahnya, yaitu diffuse. Dan yang ketiga, kita asumsikan dia permukaan opak. Jadi permukaan opak ini ya, kalau Anda masih ingat ada dua jenis permukaan yang kita bahas di radiasi. Yang pertama ada opak. Opak itu maksudnya tidak semi transparan. Ya tidak bisa ditembus oleh cahaya lah. Jadi ada dua surface, ada yang satu opak, yang kedua adalah semi transparan. Dimana kalau kita mereview kembali radiasi yang masuk, notasinya G, lalu ada yang terpantulkan, terrefleksikan, lalu dari benda itu sendiri, karena dia memiliki kondisi, temperatur, dia juga akan memiliki emissivity, di mana dua ini merupakan radiosity. Radiosity notasinya adalah J. Gitu, ya. Jadi kita akan berbicara di opak, mungkin semi transparan untuk basic heat transfer dan perkembangannya dari kaca thermal di teknik mesin belum kita bahas. Ini akan banyaknya lebih ke arah rekan-rekan di teknik fisika dan fisika murni, karena kaitannya banyak dengan lensa ya, kaitannya banyak dengan lensa dan mungkin lebih ke arah perambatan
perambatan radiasi, perambatan cahaya, tidak fokus pada thermal seperti itu. Mungkin kalau ngomongin thermal, ada beberapa aplikasi, misal eh, nah, aplikasinya masih belum aplikatif, masih dalam tahap riset. Oke, itu yang topik pertama mengenai view factor pada permukaan gray, diffuse dan opak. Lalu yang kedua, isu yang kedua adalah isu yang kedua adalah kita selama ini menganggap radiasi antara sumber panas, kemudian sumber panas dengan dinding ini itu vakum. Jadi asumsinya adalah vakum. Padahal kita tahu bahwa ada pengaruh unsur lain seperti gas, seperti pada radiasi matahari masuk ke bumi, dia terscatter oleh banyak uap air, oleh emisi dari pembangkit listrik yang menggunakan fosil fuel, hasil pembakaran hutan dan lain-lain. Jadi ini istilahnya adalah yang kita bahas selama ini adalah non-participating medium. Jadi medium yang tidak ikut dalam radiasi. Sedangkan pada perban 2, kita akan menganggap gas yang ada di dalam sini itu akan berpengaruh terhadap radiasi pada antar permukaannya. Jadi participating medium akan menjadi pertimbangan di sini. Dua hal. Jadi dia opak dengan dia gray, diffuse, serta participating medium. Jadi itu dua hal. Yang mungkin sedikit hal baru. Tapi saya akan sedikit mereview mengenai view factor. Ya bukan sedikit ya, mungkin saya akan review view factor. Mengenai bagaimana sih view factor itu yang penurunannya secara matematis. Jadi view factor ini penurunan secara analitis dengan menggunakan simplifikasi. Jadi gambar yang sama, sebuah permukaan dengan dia merupakan bagian dari permukaan yang lebih besar. Jadi misalnya di sini adalah A dengan kondisinya TI, lalu kita punya sumbu normal untuk permukaan I, dan dia mengemit radiasi yang diintercept oleh permukaan C. Jadi ini sudah spesifik langsung ke satu sisi. Jadi DAC ini posisinya tidak hemisfer seperti kita mengasumsikan diffuse, tapi dia seperti ini saja. AC dengan dia memiliki temperaturnya sendiri. Maka arah radiasi, ini saya tambahkan juga, misal arah sumbu normal dia di situ. Maka radiasi yang terjadi akan seperti ini secara teoritis. Dan di sini kita akan menambahkan notasi θ J, dan di sini kita akan menambahkan notasi θ I, yaitu adalah sudut antara masing-masing bidang terhadap bidang normalnya, terhadap sumbu normalnya. Lalu disederhanakan kembali, semakin kita spesifikkan, seperti membuat limas terpancung. Jadi misalnya ini permukaan AC yang tadi, permukaan AI, maka ini akan seperti ini. Ini sedikit mengulangi mengenai intensitas. Jadi yang intercept itu mengikuti si steradian ini. Ya, ini pernah disinggung pada persamaan 12.11, itu radiation intensity. Itu merupakan intensitas radiasi. Jadi kita anggaplah ini ada sedikit bagian panas
yang di yang dipancarkan dari permukaan I ke J, itu merupakan intensitas dari emisi plus refleksi untuk bidang I dengan faktor lokasi seperti ini. Ya, jadi ini rumus dasar yang mendasari penurunan V faktor. Lalu dari persamaan 12.7 mengenai d omega J, mengenai solid angle, kita dapatkan d omega J ke I itu merupakan cos theta I dAI per R kuadrat. Itu satu mengenai solid angle. Lalu yang kedua mengenai ini intensitas yang diemisikan dan direfleksikan. Jadi ini emission dan R ini reflect persamaan 12-11. Ini persamaan 12-21, bisa dicek di buku. Untuk intensitas, kita tahu adalah jumlah kalor per luas area, dan untuk intensitas yang dia mengemit dan diffuse, dia mengemit dan reflect diffusely, dia akan berupa radiosity. Jadi semua radiasi yang keluar dari permukaan kita dekati sebagai radiosity karena emisi plus refleksi, dan tinggal dikalikan dengan pi. Sehingga dari dua informasi ini kita bisa menurunkan dGi menuju J itu merupakan radiosity yang setelah tadi dimasukkan, lalu cos theta cos theta ini theta J harusnya. Cos theta I theta J dengan pada luas area DAI dan DAJ. Oke. Lalu intensitas sudah berubah radiosity dan solid angle sudah berubah arah untuk masing-masing bidang. Lalu kita integralkan untuk semua bidang I. Jadi kita akan mendapatkan I ke J, panas yang dari I ke J merupakan J integral dari semua area A1 dan AI dan AC untuk arah AI dan AC per R kuadrat. Jadi R ini merupakan jarak antar bidangnya. Ya, ini dengan simplifikasi yaitu bahwa radiosity merupakan uniform seluas AI. Jadi dia diffuse. Nah, dari persamaan ini kita akan mengenal istilah baru mengenai view factor. Jadi view factor ini kalau Anda bayangkan radiasi diffuse hemisfer kan dia akan menyentuh ke semua sisi ya. Jadi akan menyentuh misal seperti ini. Nah, dia ini untuk semua bidang setengah lingkaran hemisfer dan tapi sedangkan kita berbicara hanya tentang AC.
Jadi ada porsi radiasi yang tidak terintercept oleh si permukaan AC itu. Sehingga kita akan mengenal jumlah radiasi yang diintercept oleh AC ini merupakan fraksi. Fraksi yang dinamakan dengan view factor. Jadi view factor merupakan fraksi dari radiasi yang meninggalkan AI dan dipotong oleh AC. Yang mana besar fraksi I ke J merupakan radiasi yang diintercept per luas area per radiosity over area, semua radiosity. Jadi si J1 per semua A1, JI per semua AI. Sehingga kita masukkan nilai ini, J ini, ke sini. Sehingga kita akan mendapatkan, ya atau sebaliknya lah, atau kita masukkan ke GIJ-nya, bukan ke JI-nya. Jadi kita masukkan di sini, sorry. Masukkan ini ke sini. Sehingga akan membuat persamaan FIJ sama dengan super AI untuk semua area AI AC dan arah I, arah C, DAI, DAC. Nah, jadi di sini merupakan persamaan pertama yang diberi identitas oleh buku Beckman dan Encropera. Dan hal ini juga berlaku pada FCI, pada kebalikannya, gitu. Jadi mungkin rumus ini akan bermanfaat ketika kita akan mencari nilai faktor pandang dari permukaan I ke J pada semua bidang, pada semua jenis bidang. Karena informasi yang perlu kita butuhkan hanyalah dia intercept-nya dengan sudut berapa, seperti itu. Jadi ini definisi dari view factor. View factor merupakan fraksi dari radiasi yang meninggalkan I dan dipotong oleh J. Gitu. Nah, jadi view factor ini punya beberapa peraturan atau relation. Yang pertama Anda sudah tahu, biasanya masih ingat, untuk dua permukaan, misal AI, jadi di bidang AI, untuk faktor pandang dari I ke J, itu merupakan sama halnya dengan dari permukaan AC dikalikan dengan faktor pandang FCI. Jadi ini merupakan reciprocating relation, jadi saling berbalik. Sedangkan yang kedua, untuk dua bidang yang sama, kita akan mengenal penjumlahan. Jadi untuk bidang yang lebih dari satu, maaf. Jadi jumlah dari faktor pandang itu akan sama dengan 1. Yang ini merupakan summation rule, ukuran penjumlahan. Lalu ada juga, mungkin saya akan highlight juga mengenai faktor pandang ke diri sendiri. Jadi ketika dia permukaannya adalah datar atau convex, jadi misal dia permukaannya datar atau convex seperti ini, maka FII akan sama dengan 0, karena si permukaan I tidak akan melihat dirinya sendiri. Sedangkan pada kasusnya dia permukaannya adalah concave surface, maka FII tidak akan sama dengan 0, karena dia akan melihat permukaannya dia sendiri. Jadi misal ini,
kondisi yang kita tinjau, dia bisa melihat sisi sini, dia bisa melihat sisi sini, seperti itu. Nah, karena kita sudah mengetahui 3 peraturan ini apa ya? Saya tulisnya surface geometry. Jadi untuk misal untuk 2 permukaan, untuk 2 surface, kita kan akan memiliki F12, F21, F11, dan F22. Jadi pada intinya, untuk jumlah permukaan itu merupakan variabel, kita akan memiliki view faktor sebanyak n kuadrat. Jadi n merupakan jumlah permukaan, maka view faktornya akan berupa n kuadratnya. Jadi ketika kita punya 3 permukaan, maka akan ada 9 view faktor. Lebih gampangnya langsung dalam matriks saja. Misalnya ini F11, F21, F31. Lalu kita punya F12, F13, F32, F22, F23, dan F32, F33. Jadi kita akan memiliki 9 faktor pandang. Jadi ini punya 4 faktor pandang. Ini akan memiliki 9 faktor pandang. Nah, dan disederhanakan, jadi untuk n view faktor, untuk n permukaan, maka maaf, jadi n kuadrat kan ya. Nah, tapi kan kita tahu dengan 3 peraturan ini, maka dia akan menjadi tersederhanakan. Menjadi hanya n dikali n-1/2. Jadi karena kita tahu bahwa hubungan dari F12 dan F21 akan seperti apa, F11 sendiri dan F22 sendiri, lalu penjumlahan F12 dan F21 akan sama dengan 1, sehingga dari jumlah-jumlah itu akan disederhanakan menjadi segini saja. Jadi misal untuk 2 surface, berarti kita input 2 ya. 2 kurangi 1 kan 1. 1 kali 2, 2, berarti hanya butuh 1 faktor pandang. Misal untuk 3 surface, berarti kita hanya butuh tahu 2 kali 3, 6, bagi 2, 3 faktor pandang. Sehingga ini biasanya hanya butuh 1 saja, misal cuma butuh F12. Dengan kita tahu F12, maka kita bisa menghitung F yang lain. Kalau kita 3F, berarti kita harus tahu F12, F13, dan F23. Baru kita bisa menghitung F yang lain. Itu prinsipnya si faktor pandang. Nah, jadi beberapa bentuk dari faktor pandang sudah diturunkan secara analitis untuk berbagai bentuk. Jadi Anda bisa mengecek pada tabel ini, pada tabel 13.1. Ini misal untuk 2 dimensi. Untuk 2 dimensi, parallel plates with line connected. Jadi hanya ada 2 permukaan, I dan C. Maka kita hanya perlu cari FIJ atau FJI. Kalau ini udah spesifik, yang lebih kecil I, yang lebih besar C, maka FIJ sama dengan ini penurunannya, dengan luas WI, WJ, jarak L, maka Anda bisa mencari FIJ. Lalu untuk yang incline, maka akan seperti apa? Untuk yang perpendicular akan seperti apa? Untuk yang three-sided akan seperti apa? Paralel, dan lain-lain. Sebentar, saya baru sadar ini kok cuman FIJ aja. Bagaimana dengan FIK dan FJK? Lalu ini untuk silinder dan parallel rectangle, FIJ, dan infinite plane row dan silinder. Lalu ini juga akan berlaku untuk bentuk-bentuk 3 dimensi,
Rata-rata masih dua permukaan, ya gitu. Jadi contoh-contohnya dua permukaan dan biasanya kalian akan diminta untuk membuat view faktor pada 3 permukaan. Misal sebuah silinder memiliki salut atau tutup, ini permukaan 1, ini permukaan 2, ini permukaan 3. Nah, bagaimana F13, F12, F23? Yang kita tahu kan F11 sama dengan 0, F22 sama dengan 0, F33 tidak sama dengan 0. Kayak gitu lah. Jadi lebih banyak ke perpan satunya memang untuk mencari view faktor. Nah, oke, lalu ini mungkin saya tunjukkan sedikit saja. Ini beberapa contoh penurunan, beberapa contoh kasus ketika ada dua permukaan, satu memancarkan kedua, dua memancarkan satu. Yang kita tahu F11 sama dengan 0 karena dia convex, sedangkan F22 dia tidak sama dengan 1, tidak sama dengan 0 karena dia merupakan konkav. Dia bisa melihat dirinya sendiri. Dengan properties yang kita tahu bahwa F12 karena hanya ada dua permukaan, maka semuanya akan terintercept oleh permukaan 2, maka sama dengan 1. Tapi untuk F21 karena ada yang kena ke permukaan 1, tapi ada juga yang kena permukaan 2, maka besarnya menggunakan korelasi yang A1F12 sama dengan A2F21. Sehingga untuk mencari F21 tinggal A1/A2 dikalikan F12. Jadilah di sini. Oh, kucing tidak makan. Lalu tinggal untuk F22 juga bisa dicari. Tinggal 1 dikurangi A1/A2 menggunakan summation rule. Ya, itu contohnya. Lalu contoh lain ada di example 13.1. Jadi ini untuk bentuk yang tidak ada di mana? Di tabel tadi. Ini permukaan AI yang kecil dan permukaan AC yang besar. AC-nya berupa lingkaran, lalu diasumsikan masing-masing diffuse, AI sangat kecil, dan radiusnya uniform untuk AI, dan harusnya di AC juga. Nah, jadi dari persamaan yang tadi, mengenai FIJ, kita bisa dapatkan penjabarannya seperti ini, seper AI, untuk permukaan AI dan AC di integral. Lalu kita bisa tahu bahwa theta I, theta J, dan R independen terhadap posisi AI karena sudah jelas posisinya tegak lurus seperti itu, dan theta I dan theta J sama dengan 0. Jadi, maaf, theta I sama dengan theta J, sehingga bisa dianggap keduanya sama, sehingga bisa disederhanakan dengan trigonometri biasa. Tadi kan ada dia ini sebagai R, ini sebagai L, ini R. Didapatkan trigonometri dengan tetanya. Misal seperti ini kan tetanya di sini ya, sama aja. Jadi cos theta sama dengan R. Ini masukkan ke sini, ini masukkan ke sini, dan ini luas area AC 2pi RDR, luas area lingkaran saja masukkan ke sini. Maka Anda akan mendapatkan persamaan yang di bawah. Maka Anda mendapatkan satu persamaan untuk FIJ. Ya, jadi ketika kasusnya adalah tidak dijelaskan di tabel tadi. Gitu. Nah, setelah kita repot-repot menghitung F, itu untuk apa sih aplikasinya? Jadi aplikasinya kembali ke sini untuk menghitung jumlah radiasi yang diintersep oleh permukaan yang dipancarkan dari I dan diintersep oleh J. Jadi semuanya akan kembali ke sini. Dan sebagai simplifikasi, kita gunakan yang awal adalah yaitu pada blackbody radiation exchange.